Santapan Harian Senin 25 Mei 2020. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan kasih-Mu Kristus, kami siap menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus, kami berteduh. Amin. Bilangan 25 ayat 1-5. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel." Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, "Baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor." Sahabat Santapan Harian, dalam Bilangan pasal 25 kita melihat bahwa bangsa Israel mendapat tawaran yang menarik, yaitu perempuan-perempuan Moab. Akibatnya bangsa Israel tidak lagi setia kepada Allah. Bangsa Israel berzina dengan perempuan-perempuan Moab, memberi korban kepada Allah mereka, turut memakan korban itu dan menyembah Allah bangsa Moab. Kondisi ini membuat Allah Israel begitu murka kepada bangsa Israel. Kemudian Tuhan memerintahkan Musa memberikan hukuman kepada pemimpin bangsa Israel yang melakukan hal tersebut. Dalam ayat yang ke-6 hingga ke-18 disebutkan ada seorang Israel yang membawa perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Hal itu diketahui Musa dan segenap umat. Akibatnya, orang itu pun harus menanggung konsekuensi ketika Pinehas mengejarnya dan menikamnya bersama perempuan Midian yang dibawanya. Tindakan Pinehas ini disetujui Allah karena Pinehas membela kehormatan Allah. Bahkan bangsa Midian pun harus menanggung konsekuensi karena Allah meminta bangsa Israel untuk menyerang Midian. Karena mendua, baik orang Israel maupun perempuan Midian itu harus mati. Ketidaksetiaan tidak pernah berakhir baik. Allah adalah satu-satunya pribadi yang layak kita sembah. Manusia saja tidak mau diduakan, terlebih lagi Allah kita yang Maha Kudus. Mari kita bangun tekad untuk setia kepada Tuhan. Hal ini perlu terus-menerus diingat dan dilakukan karena banyaknya tawaran di sekitar kita yang dapat membelokkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bangunlah kepekaan terhadap berbagai hal yang dapat membuat kita berbelok dari rencana dan kehendak-Nya. Jangan sampai kenikmatan sementara menggantikan panggilan Allah yang kekal bagi kita. Umat yang kudus tidak akan pernah mendua terhadap Allah-Nya. Biarlah hidup kita memperlihatkan kesetiaan umat yang siap membuang kecemaran dan menegakkan kekudusan. Kepekaan diperlukan agar kita dapat menolak berbagai tawaran di sekitar kita yang menjauhkan kita dari Tuhan. Demikian pula kesetiaan terhadap kasih Allah semestinya kita hidupi. Mari kita berdoa. Teguhkanlah komitmen kami untuk selalu setia kepadamu, ya Kristus. Di dalam naungan kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.